ya. Baik, amin ya. Teman-teman, hari ini kita bertemu lagi dengan Miss Pipi pada pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan membahas materi tentang bab 9, yaitu tentang berinfak dan bersedekah. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, seperti biasa kita buka dulu pelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga pelajaran ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wahid isnan salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi berinfak dan bersedekah. Ya, bersedekah dalam bahasa Arab, tapi kalau di Indonesia biasanya orang Indonesia menyebutnya bersedekah ya teman-teman. Ya, jadi itu sama saja, bersedekah ataupun bersedekah. Bersedekah itu dari bahasa Arab ya. Baik teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Ya, di gambar ini teman-teman bisa lihat ada dua orang anak yang sedang memberikan infak ya atau sedekahnya kepada gurunya, yaitu infak yang diberikan oleh teman-temannya dikumpulkan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Baik, di sini Miss Pipi akan menjelaskan mengenai makna berinfak dan hikmah dari berinfak ataupun sedekah. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, perhatikan teman-teman, di sini ada seorang anak yang bersedekah kepada fakir miskin. Ya, kemudian di sini juga ada gambar beberapa orang teman kalian yang membantu seorang teman yang bernama Ali yang sedang kesulitan. Kemudian gambar yang di bawahnya ada beberapa orang yang sedang berkumpul di posko banjir. Ya, mereka sedang kebanjiran sehingga mengungsi di posko banjir dan banyak orang yang membantu memberikan bantuan kepada para korban banjir di posko banjir. Yang selanjutnya adalah seorang guru yang sedang menerima bantuan atau infak dari teman-teman yang sedang merayakan 17-an. Jadi berinfak itu maknanya luas. Nanti Miss Vivi akan jelaskan ya. Jadi pada saat 17-an kita memberikan berupa makanan atau uang, itu juga berinfak. Kemudian yang terakhir adalah gambar seorang bapak yang sedang memberikan infaknya untuk pembangunan masjid ya. Baik, selanjutnya di sini Miss Pipi akan menjelaskan makna berinfak dan bersedekah. Sebelumnya Miss Pipi akan jelaskan dulu kenapa Miss Pipi menyampaikan materi ini ya. Ada tujuannya, yaitu yang pertama supaya kalian paham bahwa berzakat dalam Islam hukumnya wajib ya. Kemudian yang kedua, kalian paham bagaimana hikmah dari berzakat ya. Kemudian yang selanjutnya, selain berzakat ada yang namanya infak sedekah. Jadi kalau infak sedekah itu berbeda dengan zakat. Kalau zakat ditentukan waktunya dan jumlahnya, tapi kalau infak sedekah tidak. Perhatikan, di sini Miss Pipi akan menyampaikan bahwa berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja dan dapat mempergunakan uang atau barang. Kalau infak berasal dari kata nafako yang berarti keluar. Pengertian infak berarti menafkahkan atau membelanjakan. Baik, selanjutnya di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang Allah berfirman di dalam surah At-Tolak surah 65 ayat 7 yang berbunyi, baik ya, kalian bisa memperhatikan bacaan yang Miss Pipi sampaikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Begitu ya teman-teman. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setiap orang diberikan harta ya
berbeda-beda. Tujuannya apa? Untuk bisa saling membantu, ya. Yang kaya menginfakkan hartanya untuk yang kekurangan, ya. Yang kekurangan juga tidak boleh mengeluh karena insya Allah akan ada rezeki yang datang. Baik teman-teman, kita tidak perlu khawatir dengan harta yang sudah kita infakkan, karena harta yang diinfakkan akan diganti oleh Allah Ta'ala seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Quran surah Sabah atau surah 34 ayat 39 yang berbunyi wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, yang artinya dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya. Jadi ketika kita berinfak jangan takut harta kita akan berkurang, karena Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan dan rezeki yang lebih banyak dan lebih baik. Amin. Baik, sekarang selanjutnya adalah pengertian sedekah, ya. Perhatikan, sedekah berasal dari kata sodako, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Definisi sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan atau sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedekah tidak hanya berupa harta benda, tapi bisa juga berupa jasa, tindakan, misalnya tersenyum, tenaga, dan lain sebagainya. Baik, perbedaan infak dan sedekah. Kalau infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai kemampuan. Sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi atau non-materi. Contoh non-materi yaitu memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain. Baik, selanjutnya hikmah berinfak dan bersedekah. Bersedekah adalah sebagai wujud syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah dari kerugian, bencana, kesusahan, dan mara bahaya serta memanjangkan umur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan dan menambah rizki orang-orang yang berinfak dan bersedekah. Malaikat mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Orang yang berinfak dan bersedekah hatinya tenang dan tentram. Orang yang berinfak dan bersedekah mendapatkan pahala dan dihapuskan dosa-dosanya. Bagaimana teman-teman? Hebat sekali kan ya, Masya Allah, luar biasa ya hikmah berinfak dan bersedekah itu. Baik, selanjutnya kita baca bersama-sama hadis Rasulullah SAW, ya. Yang Miss Pipi akan pandu dulu, nanti kalian boleh mengikuti ya ketika Miss Pipi baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ya, baik. Di sini artinya apabila mati anak Adam, terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, yaitu sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin sholih yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi amalan juga ada yang nggak putus loh, yaitu apa tadi yang sudah Miss Pipi bacakan ayatnya, hadisnya, mohon maaf ya. Yang pertama itu adalah amal jariyah. Jadi seberapapun amal yang sudah kita lakukan, jangan pernah berpikir untuk menyesalinya. Aduh, nyesel ya tadi sudah beramal jadi nggak jajan. Kenapa? Karena kalau yang kita amalkan itu akan kekal selamanya sampai kita mati. Bahkan ketika kita sudah di dalam kubur, pahalanya akan terus mengalir selama itu terus bermanfaat. Misalnya kita menyumbang ke masjid ya 100.000, kemudian dibelikan lantai ya, atau diberikan pasir untuk membangun masjid itu. Kemudian masjid itu terus dipakai, dipergunakan untuk beribadah oleh umat Islam sampai kita mati, bahkan sampai hari kiamat masjid itu dipergunakan, maka pahalanya terus mengalir loh. Begitu juga yang kedua, ilmu yang manfaat. Nih teman-teman, misalnya teman-teman
Ada yang tidak bisa mengerjakan soal, yang entah itu PAI, Math, Sains dan lain sebagainya. Dibantu kalau kita mampu, ya, kita ajari. Nah itu ketika teman kita bisa mengerjakan soalnya, maka pahalanya akan mengalir sampai kita mati, masya Allah. Padahal cuma ngajarin temennya baca, ya misalnya, atau perkalian. Luar biasa ya teman-teman. Ya itu salah satu keutamaan dari sedekah, ya. Kemudian ya ketiga adalah doa anak yang soleh, teman-teman. Walaupun mungkin di antara kita ada yang papanya atau mamanya sudah meninggal dunia, jangan bersedih. Kenapa? Karena beliau akan terus bahagia di alam sana, di alam kuburnya dengan doa-doa dari anaknya. Jadi kita sebagai anak, ya, senantiasa mendoakan orang tua kita, terutama ketika sudah sholat, ya. Selanjutnya, nah ini ya, jangan pernah takut berbagi, ya. Tadi sudah disampaikan ya. Berbagi apa? Berbagi ilmu, ya. Kemudian berbagi harta, berbagi buku, berbagi semangat, ya, menyemangati teman-teman. Ayo semangat, walaupun dalam kondisi pandemi tetap semangat belajar. Walaupun Zoom tetap semangat, jangan ngantuk, jangan sedih, ya, jangan malas. Begitu ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita berbagi ilmu, ya, itu akan sangat bermanfaat bagi teman kita atau diri kita, ya. Kemudian akan kita bawa sampai kita tua dan pahalanya akan mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Apalagi harta. Begitu juga berbagi buku di perpustakaan, atau mungkin ada warga yang sedang kena musibah, ya, membutuhkan buku. Ya, baik, selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, sedekah menghapus sebagian dosa manusia. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, di sini artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya, Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik teman-teman, sebagai akhir Misfi akan menyampaikan bahwa ketika kita bersedekah, di sini ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ada 7 naungan, ya, ada 7 naungan, ada 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah, ya, diberikan naungan itu apa? Perlindungan oleh Allah di hari kiamat nanti, yang dimana tidak ada lagi naungan atau perlindungan atau pertolongan selain daripada Allah. Salah satunya yaitu seseorang yang bersedekah secara bersembunyi, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian di sini juga ada nasihat, tetaplah memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa pernah lupa. Ya, baik. Yang pertama dan kedua Misfi akan jelaskan dulu. Yang pertama, ketika kita berinfak, jangan pernah kita menceritakan, ya, infak kita, sedekah kita kepada orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah memberi, sudah berinfak, jangan diingat-ingat, jangan, oh iya saya sudah infak 100.000, udah banyak, besok nggak usah infak lagi. Nah itu nggak perlu mengingat. Kenapa? Karena belum tentu itu sebanding dengan dosa kita. Ya. Kemudian menerima tanpa pernah lupa. Ketika kita menerima bantuan saat sedang sulit, ya, nah ingatlah kebaikan orang itu dan doakanlah ia, insya Allah doanya makbul. Ya. Kemudian yang ketiga, beberapa manfaat berbagi kebaikan secara terang-terangan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mencontohkan sekaligus mengajak orang lain untuk turut berbagi dan menebar kebaikan. Ya teman-teman. Kenapa? Karena terkadang
kita juga harus mengingatkan. Mungkin teman kita lupa, ya, mungkin teman kita tidak tahu. Jadi kita boleh mengajak, misalnya di sini ada dari dompet duafa atau dari lembaga apa gitu, atau dari sekolah kita mengadakan pengumpulan dana untuk yang kena musibah, ya. Musibah apa saja? Apakah itu karena corona, ya, sakit teman-teman kita, atau juga karena bencana alam, ya. Nah, itu dengan kita mengajak, ya, mengumumkan, tidak apa-apa. Itu tujuannya apa? Untuk mengajak teman-teman kita berinfak, ya. Kemudian yang kedua, sebagai wujud syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, ya, berbagi secara terang-terangan dapat mencegah perkataan buruk orang-orang yang suka menghina dan mencela, ya. Jadi memang terkadang ada juga orang yang ngasih enggak tapi mencela, ya. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu, ya. Jadi ketika kita sedang berinfak, boleh dengan cara terang-terangan, boleh dengan cara sembunyi-sembunyi, ya. Seperti hadis Rasulullah yang di bawah, teman-teman, itu ada sebuah hadis, ya, bisa baca, ya. Al yadul ulya khairum min yadis sufla, ya. Yang artinya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, ya. Jadi kita sebaiknya menjadi orang yang senantiasa memberi, bukan menerima, ya. Kenapa? Karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, gitu, ya, teman-teman, ya. Kemudian kita harus ingat, ya, di slide yang kedua, gambar yang selanjutnya, ya, disampaikan sedekah itu menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api, ya. Jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan, berusaha untuk menghapusnya dengan apa? Sodako, ya. Selain istighfar, dengan sodako, ya. Kalau kita ada rezeki, kita sodako, ya. Ya, kemudian kita juga harus ingat, nih ada sebuah kata-kata hikmah, ya. Saat berat untuk memberi, mari mengingat bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian Allah, ya. Jadi jangan pernah sungkan untuk bersodako, ya. Kenapa, teman-teman? Karena semua yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari materi kita di bab 9, yaitu tentang ayo berinfak dan bersedekah. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa berinfak dan bersedekah, karena begitu banyak orang yang ingin hidup kembali ke dunia setelah dia mati hanya untuk bersedekah, karena begitu mulianya, begitu manfaatnya sangat banyak sekali bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia untuk bersedekah, karena tidak ada lagi keutamaan yang paling utama selain bersedekah. Baik, teman-teman, karena sudah selesai, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, teman-teman, telah menonton video ini. Silahkan di like, komen, dan subscribe, ya. Jangan lupa di share kepada teman yang lain, ya, supaya lebih banyak manfaatnya dan banyak pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.